145 tahun baru ya ada satu tahun yang lalu pulang ke rahmatullah. Tuh bagus Kiai Haji Romli Al-Ghazali di Lebak, Banten. Bapak-bapak pengen nggak umurnya 300 tahun? Gak ada temennya. Pak, Gak ada temennya. pengen nggak? Ini guru kita 17 tahun katanya. Ya dibalik ya. Masya Allah tabarakallah. Rahasia panjang umur ternyata la yazidul umur illal birru. Tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Udah baik aja sama orang, bodoh nanan orang lain jahat sama kita, yang penting kita baik. Woi, jelas kayak ini. Jadi kalau pengen rahasia panjang umur, udah baik aja. Sebab jangan berharap orang sekampung Asem, Pulau Asem ya, ini semuanya senang sama kita, ini mustahil Pak. Mustahil kalau orang satu kampung Pulau Asem senang sama kita semua, itu mustahil. Mana dalilnya? Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang dapat nikmat pasti banyak yang gede, banyak yang benci, banyak yang kagak suka. Tapi guru, kalau di kampung Pulau Asem mah kayaknya nggak ada yang model begitu guru ya. Kalau di kampung saya tetangga beli motor yang pantatnya gede, motor apa nih itu Pak? PCX, NMAX ya. Jadi beli bodrek. Ini pakai koyo sini nih. Ya. Kemudian tetangganya beli mobil, dia masuk ruang apa? ICU. Ya. Ya, tapi kalau di kampung Pulau Asem insya Allah enggak. Ya. Gak banyak. Ya. Kita doain ini guru kita ini, Masya Allah, keramat Pak. Karena kalau ulama mati, ulama wafat, itu 100 tahun belum tentu ada penggantinya. Tapi kalau preman mati ya, belum mati aja udah banyak penggantinya ya. Bener nggak kira-kira? Ya, makanya Masya Allah tabarakallah. Kita ngelihat ya, Al-Maqbulah Kiai Haji ya Al-Mujahid Bisabilillah Kiai Haji Nur Ali tahun 1992 kalau nggak salah beliau meninggal dunia. Sampai sekarang ada nggak penggantinya kayak beliau? Belum ya, belum ada. Guru kita Kiai Haji Dr. Andes Hamidi Mahmud MA ya. Ya, beliau mah sudah kategorinya ini Kiai Batman. Ya, kalau saya sama rombongan yang ada ini masih kategorinya cemen. Ya. Sebab Ustadz kalau bininya satu namanya Ustadz cemen. Kalau bininya dua namanya Ustadz Batman. Kalau bininya tiga namanya Ustadz Superman. Kalau sampai lebih dari tiga namanya Megaloman. Ustadz ya Ali Nu'man, beliau udah termasuk kategori Ustadz apa beliau? Batman. Hah? Batman. Dua. Ya. Masya Allah tabarakallah. Kemudian guru kita di sini Kiai Haji Sayyur Rafi ya, MA ya. Guru kita Kiai Haji ya Romli ya. Kemudian ya guru kita Ustaz Haji Ali Nu'man ya SAG, guru kita Ustaz ini Ustaz muda ini ya, tukang ceramah ya, Khairuddin Jamil ya, Masya Allah, dan para masyayikh yang lainnya. Matta'anallahu bituli hayatihim wa nafa'na bi'ulumihim biddarain amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya sahibul bait yaitu Bang Haji Mahfuz ya, beserta seluruh keluarga besar beliau ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketawakalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya dulu nih, ada 3 pertanyaan tolong dijawab. Ketika ini malam keberapa ini, Pak? Ketika menyolat ada guru kita Ustaz Nurul Anwar ya. Ustaz Nur Anwar. Beliau juga kategorinya udah masuk kepada bukan, dia mah Superman guru
Iya, 4 kali. Megaloman. Kayak megalomen ya. Megalodon. Kemarin waktu nyolatin beliau almarhumah Ustazah Hajjah. Siapa namanya lupa sih? Hah? Soliha. Yang siapa? Ya, Natratul Uyun binti Nya Hajjah Munawwarah. Kan selesai jenazah disolatkan, biasanya itu imam ataupun perwakilannya menyatakan ushidu bi anna hadhil janazah min ahlil khair. Nyaut apa? Min ahlil khair. Min ahlil khair. Saya mau tanya, itu kalimat min ahlil khair disambut khair. Khair, khair. Dari mana itu dalilnya? Sebab kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Subad, ya, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bener guru, begitu ya? Saya kalau ceramah ada guru saya, emang ada ribet-ribet dikit pak. Yang ada di depan guru, ya, apalagi Kiai Hamidi Mahmud memang suka nyemes saya mulu, ya. Kalau kelihatannya saya menyimpang-nyimpang dikit, nah hati-hatilah adanya. Ya. Saya belum nyangkok ilmunya, Pak. Bukti ini udah luar biasa. 2 kali merawanin. Lucu guneng, gurih ya. Saudari Numan, yang ngira aja. Itu dalilnya dari mana? Khair, khair saya ceramah pak. Ya, pinggir pantai. Ya, khair. Yang mancing kebetulan tukang apa? Tukang mancing namanya khair. Ushidu bi anna hadhil janazah, bi anna hadhil janazah min ahlil khair. Khair. Apa? Ya karena kebetulan yang lagi mancing namanya siapa? Khair. Itu riwayatnya begini Pak, ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba lewat itu jenazah digotong. Yang gotong sama yang ngiringin itu muji-muji, ngalem-ngalem itu jenazah. Ya Allah, almarhumah Nya Hajjah Nadratul Uyun binti Hajjah Munawwarah. Kalau bapaknya siapa namanya? Tohir. Haji Tohir. Ya. Ini orang baik, orang luar biasa jasanya, masya Allah, tabarakallah. Ketika ada jenazah yang dipuji-puji di alam-alam itu, Rasul langsung nyaut pak. Apa nyautnya Rasul? Wajabat, wajabat, wajabat. Enggak lama berselang ada lagi jenazah pak yang digotong. Tapi yang gotong sama yang ngiringin ini ngomongnya kagak enak. Wah ini jenazah udah berat, ya masih waktu hidupnya ribet, ya nyusahin orang, bikin rese mulu, ya kata siapa tuh? Kata yang gotong sama yang ngiringin. Melihat fenomena begitu Rasulullah langsung nyaut, wajabat, wajabat, wajabat. Ini Sayyidina Umar yang rada berani, sahabat Nabi. Ya Rasulullah, tadi ada yang lewat jenazah di alam-alam dipuji-puji oleh yang gotong dan yang ngiringin. Engkau bilang wajabat, wajabat, wajabat. Kemudian tak lama berselang ada lagi jenazah yang digotong, baik yang gotong maupun yang ngiringin, itu nyurakin girang dengan kematian itu orang. Lalu engkau bilang wajabat, wajabat, wajabat. Apa maksudnya ini ya Rasulullah? Kata Sayyidina Umar. Apa kata baginda Nabi? Fal ula wajabat lahal jannah. Yang pertama wajib itu jenazah yang di alam-alam, yang dipuji-puji, yang disanjung-sanjung, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathani, dan yang kedua wajabat lahan nar,
Yang kedua, wajib itu jenazah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum syuhada'ullahu fil ar, kata Nabi. Kalian semua jadi saksi Allah di muka bumi. Makanya kalau habis sholat jenazah ada ucapan usyidu bi anna hadhil janazah min ahlil khair. Min ahlil khair. Ini ada khair tuh, min ahlil khair. Ada khair. Itu sejarahnya, Pak. Ini kesel apa ngapa ini diem ini nih? Saya rada serak guru. Ya karena emang pagi, sore, siang, malam ngajarin santri. Di pondok pesantren saya alhamdulillah ada 63 santri yang sudah diwisuda hafal 30 juz. Ya, pesantren kami itu ya bekerja sama dengan At-Taibah dari Muara Enim. Pengasuhnya saya minta itu Ustadz Khalis As-Somi Al-Hafil LC dari Muara Enim. Beliau memang takhasus khusus untuk ya penghafal Quran waktu di Mesir. Sanad Qurannya juga sampai 12 guru. Ya. Ya. Saya memang belum hafal Quran. Ya. Saya punya saudara 7 semuanya hafal Quran, Pak. Cuma saya doang yang paling bodoh. Gitu guru. Anaknya almarhum Guru Marzuki yang paling bodoh Guru Hamidi. Saya. Abang saya Kiai Haji Ahmad Samsuri Al-Hafidh hafal Quran. Dia mengasuh pondok pesantren Raudhatul Quran Kerawang. Adik saya Ustadz Kiai Haji Ahmad Payumi Al-Hafidh hafal Quran. Ya, mengasuh pondok pesantren Nurul Quran Kampung Kerangkeng. Adik saya Ustazah Hajjah Neneng Uliyah Al-Hafidhah hafal Quran. Dia mengasuh pondok pesantren Raudhatul Quran Kampung Belendung. Adik saya yang selalu sinergi dengan Ustadz Romli ini, Ustadz Kiai Ahmad Jijin Syukrillah Al-Hafidh hafal Quran juga. Adik saya Ustazah Najmul Lail Al-Hafidhah ya dari Layan Biang. Layan Biang itu bapak kan bininya 2. Cuma saya belum bisa ngintilin ini guru. Makanya saya pengen ya nyoba-nyoba ini. Saya belum pernah nikah di sini, Pak. Bener demi Allah. Iya di sini. Belum pernah nikah di sini. Ya, iya di sini. Kalau di Jumalang tahun 96 pernah nikah, Mang. Ya. Anak Guru Rosidi itu, ya. Masya Allah di sini keluarga pada tahu semua. Saya salut kemarin habis ziarah ke silaturahim ke Ki Haji Fathul Azim di komplek Masjid Agung Demak. Beliau keturunan Syekh Muhammad Khatib, yaitu Bagus Muhammad Khatib, bintu Bagus Sultan Ageng Tirtayasa bin Sultan Hasanuddin bin Syekh Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Bininya 4, Pak. Itu ini rumah bini tua, bini muda, ya bini kedua, bini ketiga, saya robek nih. Ya, ini bini keempat. Coba itu. Kan gurih ya. Nah, saya lagi silaturahim. Kiai, bininya berapa? Alhamdulillah guru. Berapa? 1 ya cemen. Dipanggil itu. Ya Allah tabarakallah. Ini mah lagi intermezzo, Pak. Ya. Jadi kiai harus bininya 4. Bininya ini katanya. La haula wala quwata illa billah. Ya jadi kesimpulannya begini, Pak. Ya, itu sahabat Nabi ya. Ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu, Sayyidina Umar bin Khattab itu nanya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi yang kita baca doa itu, coba kita lagi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mulutnya. Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarana biha. Itu ungkapan siapa, Pak? Itu doa dari si mayit, si jenazah, orang-orang kita, orang tua kita yang udah pada meninggal dunia, yang kita hadiahin Fatihah, yang kita hadiahin doa, yang kita hadiahin sedekah,
dan ya kita hadiahin apa aja termasuk almarhumahnya Hajjah Nadratul Uyun binti Nya Hajjah Munawwarah. Itu di kuburnya ngucapin begitu, Pak. Apa isinya? Allahumma gfir, ya Allah ampunilah liman nawwara, bagi orang-orang yang telah memberikan cahaya qabrona, kepada kubur kami. Cahaya dengan apa? Bacaan-bacaan kita ini. Wabasyirhu, dan berikan kabar gembira itu buat orang-orang yang telah hadiahin kami doa, hadiahin Fatihah, hadiahin sedekah, kama basyarana biha. Wabasyirhu bil jannah, beri kabar gembira dengan surga itu orang-orang yang masih pada hidup di atas bumi, ya Allah. Sebagaimana mereka mengembirakan kami dengan doa-doa mereka. Itu ada, Pak, di dalam kitab Nihayatuz Zain, juga di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba, kenapa kita harus selalu begini? Karena itu kita didoain ada timbal balik. Saya mau nanya orang kampung Pulau Asem nih, udah pernah sholat hadiah, Pak? Woi, nyaut. Udah pernah sholat hadiah? Kata Nabi ini, irhamu mayyamut, sayangilah orang-orang yang telah meninggal di antara kamu. Fa illam yastati, kalau kamu tidak sanggup bisedekah, dengan jalan sedekah. Kalau begini ngeluarin duit nggak ini? Ada jutaan ini. Ada. Kalau kamu tidak sanggup dengan jalan sedekah seperti ini, fal yusalli rakaatain, salatlah 2 rakaat, ai salatan lil unsi, tegasnya salat hadiah untuk si mayit. Belum pernah ya? Coba acungin tangan yang udah pernah salat hadiah buat almarhumin wal marhumat. Uyut-uyutnya, engkongnya, empengnya, babanya, nyanya, encingnya, mamanya, abangnya, emponya, adenya, keponakannya. Acungin tangan orang sini mana yang udah pernah sholat hadiah. Berarti belum pernah. Guru, boleh saya sampaikan, guru? Saya minta izin kepada guru saya. Ini sanadnya bersambung, Pak. Saya waktu ngaji, itu guru saya Kiai Haji Raden Abdul Haq yang umurnya 124 waktu meninggal. Kata beliau, jangan tinggalkan sholat hadiah. Abah ini dapat ijazah sholat hadiah dari Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Sayyidah Mama Sempur Purwakarta. Itu wali yang terkenal di Purwakarta, namanya Mama Sempur. Nama aslinya Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Sayyidah. Mama Sempur dapat sanad sholat hadiah dari Kiai Haji Muhammad Khalil bin Kiai Haji Abdul Latif Bangkalan Madura, Pak. Kalau Bapak ziarah ke Syekh Khalil Bangkalan, tuh Syekh Khalil Bangkalan Madura dapat sanadnya dari gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi. Ya, sebab kita yang namanya berilmu itu harus punya sanad. Benar enggak? Man ta'allama al-ilma bila syaikhin fasyaikhu syaitan. Barang siapa yang belajar tanpa bimbingan mursyid, guru, maka gurunya itu setan. Jelas, Pak? Nah, ini ada sanadnya kita. Coba ikuti. Usalli sunnatal hadiyah rakaatain lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini sholat hadiah, Pak. Kapan itu lakukannya? Ba'da sholat maghrib. Qobliyah, maghrib, ba'diyah, langsung sholat hadiah. Guru, kalau orang sini sholat pada pakai sayap nggak? Woi, orang sini sholat pada pakai sayap nggak? Apaan sayap itu? Qobliyah, ba'diyah, itu sayap, Pak. Ada yang pakai, ada yang kagak ya? Padahal Nabi yang ngomong, as-shalah hiya mi'rajul mu'minin. Salat itu naiknya orang yang beriman. Salat yang bagaimana? Yang naik ke hadratillah.
sholat yang pakai sayap. Sayapnya apa? Qobliyah, ba'diyah. Coba burung kalau dia nggak pakai sayap, dia apain itu burung? Ditangkap, dikedondongin ya. Jadi kedondong burung. Ini kerjaan Ustaz Hamid ini. Kalau di sana pulau puter dia. Hah? Oblak burung katanya guru ya. Pak, kalau burung nggak pakai sayap, burung apa namanya itu? Burung bego. Lah punya sayap kagak dipakai. Sama sholat kita juga. Makanya Pak, kalau ada orang ngomong, guru saya bingung, saya sholat susah jalan terus, utang banyak, urusan kagak pernah tembus, bisnis kagak pernah bagus. Gimana guru? Gua tanya, lu sholat nggak? Sholat guru, pakai sayap. Lah, sholat pakai sayap. Lah iya, lu pengen urusan lu beres, lalu sholatnya nggak pakai sayap, bagaimana sampai ke hadratillah? Apaan guru sayapnya? Qobliyah, ba'diyah. Jangan tinggalin itu Pak. Coba boleh bukti ini. Ini malam apa ini? Malam Ahad, Minggu. Minggu orang Kristen Pak. Ahad biasanya nyebutnya Pak. Malam apa? Ahad. Benar nggak? Isnin, As-Sulatsa, Al-Arbi'a. Itu Rebo kalau bahasa orang kita mah. Malam Senin. Malam apa? Minggu. Ya, Minggu orang Kristen. Haleluya, haleluya. Orang Kristen tuh. Kembali lagi Pak, sholat hadiah ini penting Pak. Sebab orang yang di kuburan itu nungguin kiriman. Imam Hasan Basri pernah lagi ngaji itu, nyampein dia pernah bermimpi. Di dalam mimpinya itu di dalam mimpinya dia ngelihat di kubur itu ada dua jenis manusia. Ada yang lagi senderan tuh gitu. Ada yang lagi bercakar-cakar berebut. Ini yang berebut nanya sama yang senderan. Lah, lu senderan aja kagak berebut pisan. Yang senderan nanya, lu apaan yang direbutin itu? Tadi ya khotib di dalam mimbar dia khutbah kedua itu dia ngucapin Allahumma ghfir lil muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum. Karena anak bini cucu saya nggak ada yang ngirimin pisan, saya berebutin itu doanya khotib di atas mimbar. Nanti kagak berebut pisan, ngapain gua berebut? Orang anak cucu cicit semuanya ngirimin tiap hari, tiap waktu, ngapain saya berebut? Itu kata Imam Hasan Basri Pak. Sekarang lagi nih, ini doa sholat hadiah nih. Sekali lagi nih, usolli sunnatal hadiyah rak'atain lillahi ta'ala Allahu Akbar. Rakaat pertama sama rakaat kedua surahnya sama Pak. Setelah Fatihah ayat kursi sekali, At-Takatsur sekali, Al-Ikhlas 10 kali. Ingat ini. Pertama apa setelah Fatihah? Ayat kursi sekali, At-Takatsur sekali, kemudian Al-Ikhlas berapa kali? 10 kali. Wa ba'da salam, setelah salam doanya singkat. Coba ikuti. Allahumma ij'al sawabaha ila qabri. Sebutin kubur siapa yang kita maksud. Kuburan engkong kita, empeng kita, baba kita, enyak kita, encing kita, mamang kita, dan seterusnya. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa kampung Pulau Asem. Ya Allah, saya persembahkan, saya hadiahkan 2 rakaat salat hadiah saya untuk kuburan engkong saya, empeng saya, babak saya, enyak saya, encing saya, mamang saya, abang saya, empok saya, adik saya. Sebutin.
Ini Bapak kalau nggak percaya lihat di dalam kitab Nihayatuz Zain dah. Jangan-jangan kitab-kitab yang lain yang tipis saja kitab Nihayatuz Zain. Wa fitil kasa'ah, ketika kita selesai baca doanya tadi, Allahumma ij'al thawabaha ila qabri, ya Allah berikan ganjaran pahala 2 rakaat salat hadiah saya ini untuk kuburan yang kita maksud. Wa fitil kasa'ah, saat itu juga ba'atsa'allahu ta'ala, Allah mengutus alfa malakin 1000 malaikat. 1000 banyak gak Pak? Ini ada nggak 1000? 200 ada ini? Ada ya? Ya 150 dah. 150. Ini gara-gara kita sholat adiyah. Ba'atsa'allahu ta'ala alfa malakin, Allah mengutus 1000 malaikat. Walikulli malakin nurun wahadiyatun. Di tangan kanannya itu malaikat yang 1000 jumlahnya membawa kado cahaya, wahadiyatun, membawa kado pahala. Jadi 1000 kado cahaya, 1000 kado pahala. Wa yu'annisunahu, dipersembahkan untuk nemani si mayit ila yaumi yunfakhu fis-sur, sampai ditiupnya sangkakala malaikat Israfil, sampai datangnya hari kiamat. Woi, orang kampung Pulau Asam, mulai besok kalau habis sholat maghrib, jangan tinggalin sholat hadis.